Ada istilah lain lagi, tertawa
di atas tangisan orang lain dan sebagainya. Konotasinya pasti negatif. Tapi saya juga yakin saudara-saudara bahwa saya menyampaikan firman ini bukan untuk menebarkan yang negatif, tetapi justru sebaliknya. Saudara, firman Tuhan kali ini kita akan mendapatkan suatu kondisi yang sebaliknya dari ungkapan kesempatan dalam kesempitan itu. Bukan bernada negatif, tetapi sangat positif. Saudara-saudara, yang akan memberi kepada kita suatu transformasi atau terobosan baru dalam kehidupan menghadapi situasi dan kondisi yang kompleks pada akhir zaman ini. Kesukaan akan semakin berat. Bahkan kalau saudara memperhatikan berita, sudah ada ramalan dalam tanda petik, saudara, bahwa tahun depan itu siap-siap kita menghadapi masa-masa yang sukar dengan krisis-krisis yang terjadi di negara-negara besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi kesulitan akan semakin nyata, semakin berat, dan itu ada di depan mata kita, saudara. Nah, ayat yang perlu kita dengar, firman yang perlu kita dengar di dalam menghadapi masa-masa sulit yang saya boleh katakan dengan istilah kesempitan. Apakah kita masih bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk melakukan hal-hal yang besar begitu bersama dengan Tuhan? Atau kita menjadi orang yang stres, yang kalah dan menyerah? Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-50 sampai pasal 14 ayat 20. Cukup panjang. Lalu dikunci dengan 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Kita persiapkan 2 bagian firman dalam perjanjian baru ini. Kisah 13 ayat 50 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-20. Kemudian disambung 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Amen. Saya akan baca pelan-pelan dengan keras. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas melepaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pasal 14. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan
memuaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang-orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia,
lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saya jeda sedikit memberi penjelasan, saudara. Di situ disebutkan Rasul Paulus dilempari batu, lalu diseret keluar kota karena disangka mati. Ada banyak catatan yang berkata bahwa dia betul-betul mati. Karena zaman itu, saudara, biasanya orang pertama itu akan melempar batu pertama yang besar, supaya sekali lempar sudah bisa membuat fatal orang yang dilempar tadi. Makanya dia diseret keluar. Tetapi ketika murid-murid yang lain itu mengelilingi dia, wah, terus mati itu, saudara. Tiba-tiba Rasul Paulus bangkit. Ya, kenapa saya berkata demikian? Nah, kita baca 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 14. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini terjadi pada waktu dia dilempar. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar, tetapi dia rendah hati, sehingga dia tidak berkata siapa orang itu, tetapi dia berkata, aku tahu tentang seorang Kristen, itu dia sendiri. Saudara-saudara, pelayanan Paulus dan Barnabas menghadapi kesulitan dan kesempitan, bahkan aniaya. Saudara, tidak tanggung-tanggung. Ternyata mereka masih bisa mempergunakannya sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, itu luar biasa. Mereka tetap menjadi saksi yang kuat dan mengalami kemuliaan Tuhan yang dialami bukan saja oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang mendengarkan. Saudara-saudara, kondisi mereka tidak mudah. Saya akan sampaikan secara cepat, saudara-saudara, seperti apa kondisi mereka. Pasal 13 ayat 50 sampai 51 tadi kita membaca hasutan dari orang Yahudi yang menimbulkan aniaya dan pengusiran. Menimbulkan aniaya. Aniaya itu berarti penderitaan fisik, saudara. Dan diusir. Mereka mengebaskan pakaiannya sesuai pedoman firman Tuhan. Jadi mereka tahu harus bersikap seperti apa dan bertindak bagaimana, selalu berpedoman dengan firman Tuhan. Mengebaskan pakaian mereka, tidak
melempari orang-orang itu dengan batu dan sebagainya. Kemudian pasal 14 ayat 2, orang-orang Yahudi menolak pemberitaan Injil, memanaskan hati orang dan membuat gusar kepada Paulus dan Barnabas. Wow, meluas saudara-saudara, dari sekelompok kecil lalu berhasil memanaskan hati, ngobongi, ngompori, ya, sampai orang-orang terpancing emosinya dan gusar kepada dua orang ini. Gusar itu kemarahan yang tinggi. Pasal 14 ayat 4 sampai 5. Orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mengadakan gerakan aksi. Mulai ada gerakan-gerakan serempak untuk menyiksa dan berusaha melemparinya dengan batu. Jadi meningkat saudara, melempari dengan batu itu tidak seperti waktu saya kecil saudara, bersama dengan teman-teman kalau jalan ada pohon mangga, mangganya gede-gede, kita ambil batu, ya, dilempar. Dan saya selalu melihat pohon mangga itu lebih baik dari manusia, saudara. Pohon mangganya tidak balas melempari kita dengan batu, tetapi justru memberikan buahnya kepada yang melempar. Wow. Jadi mereka bukan melempar batu seperti itu, saudara, tetapi berusaha melempar batu sebagaimana hukum Taurat. Ada yang mengatur bagaimana merajam orang sampai mati. Kemudian pasal 14 ayat 19, ini puncaknya. Orang-orang Yahudi mengikuti kemanapun rasul-rasul itu ada dan menghasut orang untuk berpihak kepada mereka. Dan kali ini mereka berhasil melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar karena dikira sudah mati. Menurut pendapat saya ini beneran mati. Tetapi memang ada dua pemikiran saudara. Yang pertama seperti saya, benar-benar mati karena naik ke langit yang ketiga, masuk di Firdaus, lalu mendengar suara-suara yang tidak bisa diungkapkan secara manusia. Nilai kata-kata itu luar biasa, betul-betul mati. Istri saya sudah pernah mati 2 kali, saudara, tetapi hidup kembali. Lalu ada saya pernah ketika Tuhan panggil, saya mendapat pengalaman rohani seperti mimpi, tetapi sebetulnya saya tidak sedang mimpi, saya sedang berdoa. Waktu itu tengah malam, saya masih bekerja di daerah Jember. Teman saya satu kamar itu kalau tidur tidak mau lampu, gelap total, dan saya harus beradaptasi. Lalu satu saat saya merasa digerakkan Tuhan untuk berdoa. Saudara-saudara, saya berdoa. Lalu seperti orang itu pengalaman roh saudara, jadi sulit diungkapkan. Seperti orang yang pingsan atau bagaimana, tetapi saya mencium bau belerang. Lalu kemudian saudara, saya merasa diangkat dan saya yakin itu ke surga.
Lalu saya mendengar suara orang yang penuh sukacita, suasana di surga itu luar biasa. Tetapi tiba-tiba saya mendengar dari jauh di bawah sana suara orang yang tersiksa, kesakitan. Lalu saya tanya, saya yakin waktu itu saya melihat seseorang berjubah, tapi saya tidak diberi kesempatan untuk mampu melihat mukanya seperti hari. Terus terang teman-teman anak Tuhan, hamba Tuhan diberi penglihatan dan melihat wajah Yesus. Saya itu meri. Kok saya tidak diberi kesempatan ketika lihat wajahnya, saya nggak paham seperti lihat matahari. Lalu dia tanya, kamu pengen melihat suara itu? Ya Tuhan, saya panggil dia Tuhan. Ya, lalu saya melihat dari jauh, saudara, ada teman-teman saya dan orang banyak yang ada di laut api dan belerang. Dan belerang itu yang saya lihat dalam pengalaman rohani masih saya cium baunya di kamar itu. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkata, kenapa? Tuhan kasihan mereka, izinkan saya menolong teman-teman saya dulu. Lalu Tuhan berkata, baik, engkau balik dan jadilah aku. Itu panggilan saya. Lalu saya sadar, saya masih dalam posisi berdoa. Dan bau asap belerang belum hilang. Aneh kan? Waktu itu saya khawatir, saudara. Saya bekerja di daerah Jember. Jadi karena di sana terkenal klinik, santet, dan sebagainya. Saya punya perkembangan pekerjaan yang sangat cepat sehingga melampaui semua teman-teman saya. Dan saya jadi orang kedua di perusahaan itu. Saya khawatir apa saya disantet. Sampai setelah teman saya bangun ke kamar mandi, kamar itu saya mau berapi, sudah saya cari ada apa, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu saya pergi ke tempat atau kamar yang lain dan saya baca firman dan Tuhan memanggil saya melalui Yesus. Ya, beritakan, ingatkan mereka. Kalau mereka bertobat, kamu sudah memberitakan kesalahannya bukan tanggungannya. Tetapi kalau kamu tidak beritakan, kamu ikut bertanggung jawab. Pada waktu itu saya berkata, ya Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian saya pamit kepada bos saya untuk berhenti. Dia tanya, kamu berhenti sudah dapat pekerjaan yang lebih baik? Ya, apa? Jadi pendeta. Dia orang Katolik sudah, dan dia kaget setelah saya ceritakan. Lalu dia berkata, di gereja kami Katolik ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Kok aneh kamu bisa naik ke surga dan sebagainya? Saudara, jadi apa yang dialami oleh Paulus itu bisa antara betul-betul mati karena dia mengalami, dan saya kaitkan dengan Stefanus, saudara. Rasul Paulus adalah salah satu pemimpin Sanhedrin yang menyetujui kematian Stefanus. Dan ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, Stefanus tidak merasakan kesakitan, tetapi justru dia menghadap ke langit dan firman Tuhan berkata, dia lihat langit terbuka dan dia lihat Yesus tidak lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
berdiri di sebelah kanan. Apa artinya? Yesus sedang menghormati hambanya yang berpisah. Orang itu dia standing up. Saudara, itu yang menjadi keyakinan saya. Dia mengalami peristiwa apa yang dialami oleh Stefanus yang dibawa otoritasnya dihukum dengan raja. Itu sudah kondisi mereka. Nah, orang akan melihat ada 4 yang sangat indah dalam kondisi kesempitan tadi. Yang pertama, saudara, kesempitan itu justru menjadi kesempatan untuk berbicara sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal 14 dikatakan, dia mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani percaya. Mengajar sedemikian rupa, menjadi saksi, menceritakan, mengajar. Dan Rasul Paulus di dalam pengajaran kita perlu acungi 4 jempol, saudara. Ya, 2 jempol tangan kita belum cukup. Mungkin 2 jempol kaki perlu juga. Luar biasa sampai Pak Petrus sendiri memuji. Ya. Lalu mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mengajar sedemikian rupa itu seperti apa, saudara? Pengajaran yang dalam, pengajaran sekalipun berat, tetapi bisa diterima. Sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani percaya. Pada waktu itu budaya Helenis pengetahuan sudah tinggi, saudara. Paulus belajar dari guru besar Gamaliel. Jadi kalimat-kalimatnya tentu kalimat yang sangat berbobot. Sulit untuk dimengerti kalau Tuhan tidak membuka pikirannya. Dan orang Yahudi, orang Yunani yang dulunya selalu terpisah menjadi satu tubuh, percaya pada Tuhan. Jadi sedemikian rupa dalam arti bobot pengajarannya, penuh urapan, penuh hikmat, sehingga mampu menaklukkan hikmat Helenisme melampauinya. Lalu mengajar sedemikian rupa itu disebutkan dalam ayat yang ketiga, mengajar dengan berani. Sedemikian rupa itu dalam arti mengajarnya bukan saja dengan bobot pengajaran yang tinggi, tetapi dengan berani. Saudara-saudara, ada beberapa perbandingan saudara-saudara terjemahan. Mereka berbicara dengan berani di dalam Tuhan yang memberikan kesaksian firman kasih karunia-Nya. Dengan berani bukan arti asal berani, nekat, tetapi dengan berani di dalam Tuhan. Wow. Tuhan yang berbicara melalui Paulus. Karena Paulus berbicara dengan berani di dalam Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Bukankah Yesus sendiri berkata kalau nanti kamu dihadapkan kepada pengadilan agama, jangan takut apa yang harus kamu jawab, aku akan taruh itu di dalam hati dan mulut. Itu yang dialami oleh Paulus dengan
keberanian karena apa? Tuhan menaruh firman-Nya di dalam dia dan mengatakannya. Wow, saudara-saudara. Nah, kalau itu kata-kata dari Tuhan, saya yakin hikmatnya luar biasa. Satu, kedua, urapannya luar biasa. Amin. Berani dalam arti sangat berbobot. Berani berarti terbuka dan seterusnya. Lalu terjemahan yang kedua berkata, di sana berbicara dengan berani, dengan ketergantungan kepada Tuhan yang menjadi saksi firman anugerahnya. Ketergantungan kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu saya yakin pasti kata-kata yang merupakan firman Tuhan itu berbicara secara kuat, karena bukan oleh karena kuasa manusia. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Tesalonika, pemberitaanku ini bukan karena hebat manusia, tetapi oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Di tengah-tengah kesempitan mereka tidak kehilangan akal, tidak menjadi lemah, menjadi minder, menjadi ketakutan, ciut atine, enggak. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Saudara, mereka bergantung penuh kepada Tuhan untuk tetap menjadi suara Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Dan orang-orang banyak tidak lagi berhadapan dengan pribadi manusia, Paulus, yang memang sudah hebat sebetulnya. Tetapi mereka berhadapan dengan siapa yang diandalkan oleh Paulus. Saudara, luar biasa. Kata berani di sini artinya, saudara, adalah berbicara dengan bebas. Tidak ada rasa takut lalu menahan sesuatu yang harus dikatakan. Tetapi dengan bebas, los apa yang dia dapat dari Tuhan itu yang diberikan. Di dalam perjalanan Tuhan, Paulus selalu berkata, apa yang aku sampaikan ini telah aku terima dari Tuhan. Yang disampaikan adalah firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan. Oleh karena itu dia bisa berbicara dengan bebas karena dorongan Roh Kudus. Kata berani di situ berarti terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, apa adanya. Firman Tuhan berkata A, dia katakan A. Firman Tuhan dia terima B, dia katakan B. Saudara, belum sudah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diperingat. Kata berani di sini berarti penuh keyakinan roh dalam sikap, tingkah laku, dan pendirian yang kokoh, tak tergoyahkan. Dengan berani di sini dalam arti mengekspresikan diri dengan bebas. Saudara, mereka sedang dianiaya. Secara manusiawi biasanya tanggapan kita di dalam ekspresi kita adalah ada kegeraman. Ya, warga negara Paulus ini warga negara Romawi, saudara. Ya,
Ketika dia difitnah dengan macam-macam, lalu karena tahu ini orang Romawi, pembesar baik dari Romawi maupun anteknya Romawi ketakutan, lalu pengen diam-diam melepaskan Rasul Paulus. Tapi Paulus berkata, aku warga negara Romawi. Kamu sudah memfitnah aku dan memasukkan penjara, akan dipukul dan sebagainya. Lalu begitu saja mau melepaskan? Enggak, aku naik banding ke Kaisar. Dia sebetulnya bisa mempergunakan itu pada waktu itu, tapi tidak. Dia mengekspresikan sifat Allah dalam dirinya. Saudara-saudara, berani di sini dalam arti berani sebagaimana seharusnya. Tidak mengurangi. Berani di sini dalam arti dengan pertolongan Allah. Saudara, lalu Tuhan menguatkan. Tuhan yang menjadi saksi dengan memberikan urapan kuasa, firman, dan anugerah. Ini yang pertama. Bukan sekedar berani asal omong, tetapi omongannya itu dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, sehingga kesaksiannya itu kuat dan tidak lemah. Kenapa kuat? Karena itu kesaksian Tuhan sendiri. Dan kesaksian seperti ini akan mempunyai dampak yang kuat terhadap lawan bicara. Saudara, apa hubungannya dengan kesempatan? Paulus ini wis alor ngidul, lalu kembali ke kesempatan. Apa hubungannya dengan kesempatan? Setelah saya renungkan, saudara, ada hubungannya yang sangat kuat dengan kesempatan. Karena apa? Karena tidak lama lagi orang-orang datang dengan hasutan yang membuat banyak orang gusar. Kalau Paulus tidak pakai kesempatan saat itu, beberapa jam kemudian ada orang-orang yang datang menghasut dan membuat orang banyak gusar. Kalau dia belum melakukan yang saya ungkapkan tadi dan menghasilkan orang banyak dari Yunani maupun Yahudi percaya, maka sudah terdahuluan didatangi orang-orang yang menghasut. Saudara-saudara, tetapi karena dia pakai kesempatan, saudara sudah memenangkan orang banyak untuk percaya kepada Tuhan dan jadi pengikut Tuhan. Lalu ketika orang-orang ini datang berhasil menghasut dan membuat orang banyak gusar, tetapi sebagian besar dari orang banyak itu sudah lebih dulu percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa nangkap saya hubungannya dengan kesempatan? Kalau tidak, maka orang-orang yang belum percaya itu akan ikut terhasut, akan ikut gusar. Dan mungkin Paulus tidak dapat menjaga jiwa waktu itu. Oleh karena itu, mari dalam setiap kesempitan pakai kesempatan untuk bicara sebagaimana Tuhan ingin dengan bebas, dan pakai setiap kesempatan. Nah, kalau tidak, bisa saja tidak terulang kembali. Itu yang pertama. Dalam kesempitan hidup, apakah kita tetap jaga kehidupan kita sesuai
dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu yang akan menentukan kuat atau tidaknya berita saudara. Kalau tidak, barangkali kita mungkin saja bisa ngomong dengan berani, vokal, namun kesaksian tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahkan melemahkan. Seperti badut. Ingat Simpson, saudara, ketika hidup dalam firman Tuhan, menjaga urapan, maka kesaksian hidupnya sangat kuat dan dia berhasil menaklukkan Filistin. Tetapi ketika dia tidak hidup dalam firman, urapannya hilang, diambil, maka matanya dicungkil menjadi buta. Lalu kerjaannya Simpson waktu itu apa? Menjadi badut. Ketika orang-orang Filistin yang membesar-membesarnya datang, lalu mari kita saksikan badut kita, Simpson yang luar. Diketahui orang, tidak punya kesaksian lagi, lemah. Saudara, mungkin ada di antara kita yang lemah hidupnya karena pernah gagal. Dan saudara mulai merasa, aduh, saya sudah tidak punya otoritas, saya sudah tidak punya pengaruh. Lalu saudara lembek, saudara, kisah Simpson bukan akhir. Ketika dia sadar dan dia bertobat kepada Tuhan, dia berkata kepada anak yang nuntut dia untuk jadi badut, tolong bawa aku ke tiang utama dari gedung ini. Lalu dia naik ke dua tiang utama. Orang-orang Filistin melihat ini badut mau melakukan apa lagi yang lebih lucu itu, saudara. Malah mereka melihat terus Simpson meraih rambut dua tiang itu. Saya tidak tahu jaraknya berapa, tapi Simpson tidak segede saya, saudara. Gede, jadi dia bisa merangkul yang agak jauh gitu ya. Lalu orang istimewa, oh dia gitu ya, siap-siap saudara. Wah, ini lagi lelucon, badut yang paling spektakuler gitu ya. Tapi sementara Simpson pegang dua tiang itu, dia berdoa, Tuhan tolong kali ini saya sudah berdosa, ini versi saya sudah jadi permainan orang-orang ini. Tolong kali ini ya Tuhan, saya minta ampun dan kembalikan kekuatanku, kembalikan urapanku dan berkasih. Dan saudara tahu, dia mengambil tiang dan ambruk. Dia mati bersama-sama. Tapi Alkitab berkata, yang dia menangkan, kalahkan antara orang Filistin itu jauh lebih banyak dari apa yang sudah dikalahkan selama hidup. Kesempatan kedua, saudara, pergunakan kesempatan saudara dalam kesempitan. Kalau kita pernah gagal, ingat Tuhan masih bisa beri kesempatan berikutnya. Tetapi kalau kesempatan itu datang, jangan dilewatkan. Jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Saya sedang meneliti surat Efesus tentang pengajaran, implementasi pengajaran pendidikan agama Kristen gereja lokal.
berdasarkan Efesus. Hebatnya seluruh Asia mendengar Injil. Rasul Paulus cuma tinggal 3,5 tahun atau 3 tahun di Efesus, tetapi seluruh Asia mendengar Injil. Tetapi di dalam surat Wahyu, jemaat ini sudah kehilangan kasih semula, meninggalkan kasih. Jadi kasih semula tidak ada, tetapi mereka yang meninggalkan. Dan firman Tuhan masih memberi kesempatan bertapa dalam kejahatan. Bertobat. Kalau tidak, aku akan memerdekakan kaki dia ini. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Saya mau nyanyikan itu tidak boleh tepat, tapi saya cari istri saya sudah dinyanyikan bersama. Sudah mendengar saya, tidak apa-apa. Itu dari Tuhan. Amin. Yang kedua, justru kesempatan untuk berbuat baik. Ayat 8-10, ada orang yang lumpuh sejak kecil dan tidak pernah berjalan. Lalu Paulus menatap mukanya dan dengan karunia pengetahuan dari Tuhan, dia melihat orang ini punya iman, dia bisa disembuhkan. Lalu berdirilah kamu. Apa yang terjadi, saudara? Orang ini bukan hanya berdiri, saudara, luar biasa kuasa Tuhan, tapi melompat. Berarti Tuhan kalau bekerja itu lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bukan berdiri tak kalau tapi melompat. Orang-orang sampai kaget. Orang lumpuh itu ditolong. Apa hubungannya dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan? Biasanya orang yang sudah diperlakukan tidak adil oleh sekelompok masyarakat, oleh seorang pribadi atau bangsa atau apalah lembaga, maka dia punya kepahitan bukan hanya antar pribadi, tetapi kepada suku tertentu, kepada negara tertentu, kepada bangsa tertentu. Orang dulu ini tinggal di daerah-daerah yang melawan Paulus terus. Paulus bisa punya rasa sentimen kesukuan, sentimen masyarakat, kelembagaan atau apa, sehingga pokoknya ingat kisah Elia, saudara, dia sudah berhasil luar biasa, tidak dihargai, akan dikejar-kejar untuk dibunuh, dan dia stres, melarikan diri. Tuhan bertanya, Elia, apa kerjamu di sini? Mau makan dulu. Aku sudah berbuat gini, sudah nggak ada lagi. Tuhan katakan masih ada 7.000 yang cukup nggak menyembah Bapak. Stres. Dia sudah tidak peduli nasib orang banyak. Saudara Yunus biasanya benci bangsa Niniwe. Tetapi Tuhan justru berkata, pergi ke Niniwe, beritakan firman. Tapi dia untung berjalan, bukan ke Niniwe, tetapi ke tempat lain. Akhirnya ditelan ikan lodan.
Tuhan kasih kesempatan kepada Elia, Tuhan juga kasih kesempatan. Lalu ikan paus itu merasa perutnya kok tidak nyaman, tapi dia muntah. Ternyata makanan yang dia makan waktu itu tidak menyehatkan tubuh, kesehatan ikan itu. Hati-hati apa yang sudah dilakukan. Dan dia berhasil menobatkan seluruh penduduk Niniwe sampai binatang ikut puasa. Ingat Yohanes dan Yakobus ketika mereka mau melewati Samaria ditolak. Rasa nasionalismenya kuat, dia benci pada orang Samaria. Lalu doanya apa? Tuhan, maukah engkau kami minta api turun dari langit? Wow, hanya ditolak masuk kota, saudara. Dalam tanda belum dianiaya, belum dilempar batu sampai mati, tapi sudah minta api turun dari langit untuk menghabisi orang Samaria. Kebencian seperti ini bisa terjadi. Dan seharusnya kalau Rasul Paulus punya karakter yang sama, ngapain menyembuhkan orang lumpuh itu? Ben Rasakno. Tapi dia menolak. Saudara, surat Petrus berkata, kehendak Tuhan adalah berbuat baik, maka kamu akan membungkam kepicikan orang bodoh. Berbuat baik itu tidak ada ruginya. Galatia berkata, jangan jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudara, mari kita berbuat baik selagi ada kesempatan. Kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, tidak berdosa. Beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Karena apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini kesempatan kita pakai terus. Karena nanti akan ada waktunya orang nggak bisa terima. Kita masuk masa post truth. Bukan kebenaran itu sudah dilewati, tetapi kebenaran itu ditutupi. Sekarang banyak hoax. Orang sudah tidak suka kebenaran. Saudara, dalam mempergunakan digital, media melalui digital, hoax itu ada di mana-mana. Dan hati-hati, hoax itu dipakai untuk sistem pemenangan pemilu dan sebagainya. Menghancurkan, mengadu domba, dan sebagainya. Itu zaman yang sudah di hadapan kita. Oleh karena itu, beritakan selama ada kesempatan, berbuat baik selama ada kesempatan. Yang kedua ini, apa hubungannya dengan kesempatan? Yang pertama, karena tidak lama lagi kemudian Paulus dilempari batu sampai mati. Kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Andai kata Paulus tidak berbuat baik, keburu dilempari batu sampai mati, orang lumpuh itu akan lumpuh terus dan tidak pernah jadi murid Kristus. Tapi Paulus sudah melakukan, dan tidak lama kemudian orang-orang itu mau menyembah
misalnya, ya saudara. Tapi orang-orang yang begitu fanatik menerima dua orang ini sebagai dewa, begitu orang-orang dari luar kota, orang-orang Yahudi menghasut mereka, orang yang sebab saja memuja-muja orang-orang itu yang dipakai untuk melempar batu selebar. Saudara, apa hubungannya dengan kesempatan? Karena kalau melewatkan kesempatan, kita berdosa. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang, pokoknya. Ya, misalnya ibadah minggu, setahun minggu ini kan bisa keloro. Orang aku separuh, orang atau minggu sore. Ya, besok minggu kita masih bisa hadir. Jadi tidak menggunakan kesempatan itu berdosa. Karena akan datang waktu orang tidak dapat lagi menerima ajaran Tuhan. Mumpung masih bisa, sekalipun makin sulit, tetapi pakai setiap kali bisa masuk. Karena nanti mereka akan keras hati. Karena dengan selalu menggunakan kesempatan, kita dapat melakukan dan menyelesaikan tugas pelayanan kita. Kalau Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, nyanyian tadi ada yang sangat berubah, saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jangan tunda-tunda. Saya mau terus rajin, tahu-tahu. Yusuf Rani pernah bersaksi, dia ditawari, kan dia di penjara 6 tahun karena pindah. Lalu pada tahun yang keempat, dia ditawari untuk bisa keluar. Dan bahkan di sekolah yang terkenal. Dan yang ikut menganjurkan dia bukan saja orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, termasuk pihak gereja. Bergumul Yusuf Tuhan kan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Sudah disampaikan aja, tarik perkataanmu lalu tanda tangan surat pernyataan. Setelah keluar, kamu tetap political power play, permainan politik. Akhirnya dia tergoda. Oke, dijanjikan tanggal tertentu, jam tertentu, dia sudah datang ke kantor itu. Semua orang meramah terhadap dia karena dulu kompromi. Lalu sebelum tanda tangan, dia sudah membuat pernyataan dan dia sudah punya kalimat yang disimpan saudara untuk menyangkal. Tetapi saudara tahu, dia sendiri heran. Ketika saya berbicara, saudara-saudara, yang saya katakan ternyata bukan yang saya pikirkan. Tiba-tiba lidahnya kayak keseliu gitu kan. Apa yang dia katakan? Aku tetap percaya Tuhan Yesus kan. Padahal itu tidak direncanakan. Lalu dia masuk sel lagi. Ketika di dalam sel, Yusuf Rani bersaksi, Roh Kudus berbicara kepada saya. So, kamu kira apa politik? Kalau power play itu bisa efektif?
jadi. Nah, kamu sudah bebas, lalu keluar dari penjara, terus kamu ditabrak oleh demo, mati, kemana kamu? Pakai kesempatan tetap menyatakan kebenaran berbuat baik. Yang ketiga, saudara-saudara, justru kesempatan menyatakan kebenaran dan membetulkan atau meluruskan yang salah. Ketika orang lumpuh itu melompat dan berjalan, orang-orang waduh khawatir, ini belum pernah seperti ini dewa-dewa yang turun menjadi manusia. Lalu mereka berusaha menyembah, memberi korban lalu menyembah, menjadikan Paulus dan Barnabas sebagai dewa. Bagi kita mungkin akan berpikir ini yang tak tunggu. Orang banyak menurut kita dijadikan idola. Hati-hati saudara dengan istilah idola. Karena kalau dilanjutkan dalam bahasa Inggris, idola bisa idolatry. Itu berbahaya. Apa yang kita idolakan bisa menjadi berhala bagi kita. Ini dalam tanda petik kesempatan, mumpung, terima saja mereka jadi pengikut. Dan kalau itu dilakukan, saudara, orang-orang datang yang Yahudi ini, kita sudah punya masalah besar. Pokok mati mereka. Orang yang percaya pada dewa, saudara, pokoknya dibunuh. Tidak tahu. Kalau kita pernah lihat Yesus Kristus, apapun yang disuruh Yesus kita juga lakukan. Di surga ada seorang Hindu yang mempersembahkan anaknya yang terbaik, kendirkan di surga. Ada seorang misionaris di dekatnya lalu tanya, itu yang kamu persembahkan kepada dewamu, anakmu yang terbaik. Gak enak lah. Lalu kita tahu ya, orang Hindu itu melihat misionaris dengan mata terbelah. Anda misionarisnya, dia tidak menjawab pertanyaan dengan apa yang dibutuhkan jawabannya, tapi dia tanya, segitukah orang Kristen kalau memberi persembahan kepada Tuhannya? Untuk orang banyak jadi pengikut kita, fanatik. Iya, terima saja. No. Kadang-kadang di dalam kesempitan ada godaan-godaan. Kalau kita tidak betul-betul dekat dengan Tuhan, kita bisa keliru menilai. Paulus tidak, karena dia sadar, aku manusia biasa yang perlu disembah Tuhan, lalu terus jangan akhirnya dirobek, tapi tidak berhasil. Saudara, di dalam kesempatan atau kesempitan apapun, jangan memanfaatkan hal-hal yang tidak benar untuk keuntungan kita. Karena yang tidak benar akan terus ditutupi dengan tidak benar. Sekali saudara berbohong, saudara akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan yang satu. Nutupi lagi kebohongan yang kedua. Hidup saudara tidak aman. Ketika ketemu dengan seseorang lalu orang itu bertanya, kapan kamu datang? Saudara ingat-ingat, aku menjawab itu dengan semua orang, jawabannya beda-beda. Ini gimana mesti takut itu ya? Mesti jawabnya. Tapi kalau kita hidup benar, saudara tidak ada ketakutan, jawab apa adanya, karena tidak berlawanan dengan yang sudah kita katakan sebelumnya.
Saudara, katakan kebenaran sebagai kebenaran. Jangan memanfaatkan hal-hal yang kelihatan. Kenapa Rasul Paulus menolak? Karena hanya kepada Tuhan itu yang patut disembah. Itu haknya Tuhan. Sekarang saya sederhanakan dalam kesempitan, saudara. Ingat, hanya Tuhan saja yang patut disembah. Itu hak Tuhan untuk disembah, bukan yang lain. Seorang jemaat yang pernah saya layani di kota sebelum ini, seorang pemuda sakit kanker dan sudah stadium 3. Saya sudah melayani dia lama, doakan dalam nama Tuhan Yesus, kanker saya tangkap, kanker orang ini masuk tahap keempat. Sebagai hamba Tuhan saya terus berdoa dia, menguatkan dia. Di rumah sakit dia didatangi oleh orang-orang dari kepercayaan lain. Pertanyaannya menyelutitkan hati dan telinga saya, karena dia cerita kepada saya didatangi Pak. Terus saya tanya, kamu sudah didoakan pendetamu? Sudah. Berapa kali? 9 kali. Masih lagi. Pendeta umur apa-apa itu. Corona. Yo, dungo aku mesti sembuh. Tapi pemuda ini berkata, hidupku milik Tuhan. Aku sudah percaya pada Tuhan. Dan hanya dia yang jadi pengharapan saya. Akhirnya mati. Saya sebagai hamba Tuhan ada 2 sisi. Pertama, Tuhan, kok aku gak iso tukang tanganmu seperti itu loh, mujizat. Tapi kedua juga bersyukur, oh dia tetap kuat. Sekalipun dia mati, dia ada bersama. Upacara nanti. Saudara bisa bayangkan posisi pendeta seperti saya mau ke Bapak. Sudah tahu riwayatnya, hubungannya dia dengan kepercayaan lain. Terus saya mau berdoa, mujizat. Mereka berkata, oh begini mati itu. Saya terima saksi kepercayaan pemudi. Dalam hati saya merasa Tuhan, satu sisi saya berhasil membawa dia masuk surga dan menyapa Tuhan. Di sisi lain, Tuhan, aku dipakai dengan mujizat itu. Orang mati tak doakan, bangkit itu loh. Ojo sebaliknya, orang hidup tak doakan, mati. Tapi saya coba dengan tetap kuat, dengan keyakinan, kekuatan iman. Dan saudara tahu, 6 bulan kemudian, seluruh keluarga pemudi ini percaya Tuhan Yesus. Beribadah di gereja. Saudara, kadang-kadang kita merasa tidak ada mujizat yang spektakuler gitu ya. Tapi waktu itu saya dikuatkan, saudara. Satu keluarga kurang lebih 8 orang, semua percaya Tuhan Yesus. Itu mujizat terbesar. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, dalam kondisi apapun tetap menyerahkan hak Tuhan itu. Ketika saudara dianiaya, saudara mau membalas, ingat pembalasan bukan hak kita. Tuhan yang punya hak untuk membalas. Persekutuan itu bukan hak kita, itu milik Tuhan. Ini pas kepepet Tuhan. Cerdik seperti ular,
tulus seperti burung merpati dan sebagainya. Tetap yang salah ya disalahkan, dibetulkan, jangan diikuti. Tetap pegang prinsip. Negara punya undang-undang, saudara, peraturan yang sudah ditetapkan. Ada waktunya kita bisa melanggar dalam tanda petik karena kondisi. Saya pernah beberapa kali banyak melanggar lampu merah. Tetapi ini tetap undang-undang, saudara. Kalau saya bolak-balik ditilang, lalu masuk orang pendeta paling salah, pendeta tugas khusus kena tilang, saru. Ya, peraturan salah, masuk pakai sepatu. Tetapi ketika kaki saya sakit, guru mengizinkan saya pakai sandal. 1 minggu saya sekolah pakai sandal. Teman-teman yang lain dari enak gue sandal, kita harus pakai sepatu. Sudah diizinkan karena darurat. Tetapi bukan berarti karena kaki saya sakit, nanti setelah sembuh maka saya juga harus masih tetap pakai sandal terus. Jangan karena sakit kakinya lalu peraturan sekolah diubah. Mulai hari ini semua boleh pakai sandal. Orang gendeng tidak. Kadang-kadang karena kondisi seketika, kondisi darurat, kondisi yang belum diatur oleh undang-undang. Lalu hanya karena kondisi itu, undang-undang terus diubah semuanya. Ini orang pragmatis. Oke. Dalam waktu cepat harus berubah, apapun caranya. Itu pragmatis. Jadi jangan karena hal-hal darurat terus aturan diubah sesuai dengan kondisi darurat itu. Mungkin perlu kebijaksanaan. Ada seorang jemaat sakit harus opnam, biayanya besar, kas gereja nggak ada. Pertanyaannya, dibiarkan mati atau ditolong? Kalau ditolong peraturannya cuma bisa membantu sekian, ya sudah peraturannya segitu kok, nggak dikasih. Ya udah. Tapi bisa ada kebijaksanaan dari pengurus gereja sepakat urunannya, kas gereja berapa, urunannya berapa, nah bisa. Tapi jangan hanya karena kondisi itu terus peraturan gereja diubah. Konyol, saudara. Jadi mari kita tetap dalam setiap kesempitan selalu berbuat benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak bisa. Puji Tuhan. Yang keempat terakhir dan sikap, saudara, karena tadi saya sudah ungkapkan di muka. Justru kesempatan membuktikan persediaan kasih karunia Tuhan. Paulus berhasil dilempar batu sampai mati. Nah, kamu akhirnya kayak gitu loh maksudnya. Tapi saudara tahu, justru ketika dia dilempar batu, kelihatannya lemah dan kalah. Tetapi justru dia berjumpa dengan pengalaman roh kemuliaan. Kalau saudara rajin memakai kesempatan dalam kesempitan
kesulitan seperti yang disampaikan hari ini, maka ujungnya walaupun kelihatannya saudara tak berdaya, saudara tetap akan mengalami kerugian. Nyanyian tadi saya belum selesai, saya lupa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami di luar sering pakai nyanyian ini dengan versi lain. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil, dilempar batu tanpa salah. Saya belum pernah dilempari batu, saya belum pernah diludahi, tapi gosip, fitnah, tuduhan palsu, ekspos yang tidak benar, diperlakukan tidak adil, dicap pengkhianat, legalis, menempatkan peraturan di atas Alkitab. Di sinode saya dikenal ahli tata gereja, diam di tata gereja, senuka bangga. Tapi saudara tahu, banyak juga yang menyebut saya legalisme. Tata gereja lebih dari Alkitab. Wow, bagi saya itu berat, menyakitkan saudara. Tata gereja di bawah Alkitab. Justru orang yang mengatakan saya legalis, menempatkan tata gereja di atas Alkitab, justru mereka mengusulkan peraturan-peraturan yang melanggar Alkitab. Saya dicap seperti itu, saudara. Sudah sering kali, tapi kekuatan saya adalah berdiam diri dan tenang di hadapan Tuhan. Karena itu terletak kekuatan saya. Dan setiap kali saya menempatkan posisi terakhir yang keempat ini, ketika saat yang paling dalam tanda petik drop, dilempar batu sampai mati, tak berdaya. Justru saat itu Paulus diangkat ke langit yang ketiga dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kebetulan nama saya juga Paulus, tapi saya tidak mau membandingkan dengan Rasul Paulus. Tapi saya alami apa yang dialami sesuai dengan firman Tuhan, dan itu indah. Pakailah kesempatan dalam kesempitan. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus. Apa yang hamba terima dari Engkau Tuhan, sudah hamba sampaikan, sudah hamba teruskan kepada jemaat-Mu di sini. Dan jemaat Tuhan, apa yang kami terima dari Tuhan, sudah teruskan kepada pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang kita andalkan, kiranya Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, kesatuan yang sangat kita andalkan,
terus menopang hidup kita dengan hikmat, kekuatan, dan pendengaran. Jadilah roh dan hidup selalu mempergunakan jeli terhadap peluang kesempatan dan mempergunakan sesuai dengan waktu itu. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan